berjumpa kembali dalam ibadah anak sekolah minggu GPID FNS Serpau bersama Encirnim dan Encivina. Ya, nah adik-adik kita mau datang menyembah Tuhan ya pagi hari ini ya, Encivina ya, penuh sukacita. Kita percaya adik-adik di rumah juga semua sudah siap untuk memuji memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat pujian yang berkata, Bapa ku datang padamu. Nah, di rumah ya, dengan sikap berdoa. Memuji Tuhan bersama. Sekarang kita mau apa, Ci? Baca salam dan Mazmur. Mazmur berapa? 103 ayat 1 dan 2. Nah, adik-adik di rumah juga kita berbalas-balasan ya. Enci baru adik-adik di rumah mengikutinya. Tuhan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Oke, terima kasih adik-adik di rumah. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Lagu apa, Ci? Selamat pagi Tuhan Yesus. Ya, sama-sama adik-adik ya. Kita menyapa teman-teman dengan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi teman-teman. Sukacita hari ini memenuhi hatiku. Ayo teman-teman di rumah. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi teman-teman. Sukacita hari ini memenuhi hatiku. Angkat tangannya. Hale haleluya. Beri semangat. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Haleluya. Nah, adik-adik di rumah kita akan berdoa, dan doa pembukaan ini akan dibawakan oleh siapa, Ci? Enci Evi. Iya, Enci Evi. Kepada Enci Evi disilakan. Shalom. Baik adik-adik, saatnya masuk dalam doa pembukaan. Dan kita menyanyi lagu yang mengajak kita untuk berdoa ya. Lipatlah tangan dan tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Ini kami bersama anak-anak sekolah minggu datang berbakti dan beribadah
untuk menikmati indahnya kasih Tuhan. Tuhan menyentuh semua anak-anak, juga kami semua, bahkan siapapun yang ikut dalam ibadah ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Enci Evi sudah boleh membawakan doa pembukaan. Nah, sekarang adik-adik kita akan mendengarkan teman kita. Siapa Enci? Elena Tendean ya. Dari rumah akan mempersembahkan puji-pujiannya. Jadi teman-teman di rumah juga, ayo kita menyanyi sama-sama ya bersama teman kita Elena Tendean. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bedek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bedek, lehernya panjang, kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi aneh binatangnya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Terima kasih Elena Tendean. Tuhan memberkati puji-pujiannya ya. Diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kita sudah menyaksikan teman-teman tadi ya. Kita menyanyi bersama dengan Elena Tendean. Nah, sekarang kita mau dengarkan teman kita untuk membawakan ayat hafalan bersama teman kita Anak Ray. Anak Rai. Silakan Anak Rai. Markus 7 ayat 37b. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Oke, terima kasih Anak Rai yang sudah boleh membawakan ayat hafalan. Hebat ya, rajin-rajin biar cuma di rumah tetap setia untuk beribadah. Nah, adik-adik kita sudah saksikan teman kita Rai tadi membawakan ayat hafalan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa? Enci Olvi. Nah, adik-adik sudah siap semua? Enci sudah siap juga? Kalau begitu tos dulu dah. Karena corona jadi salam corona aja adik-adik ya. Enci lihat ya. Adik-adik lihat Enci Vina sama Enci Erni pakai masker. Berarti kita tetap melakukan protokol apa? Kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, memohon pertolongan Roh Kudus. Nah, saat ini sebelum Enci Olvi bercerita akan dipimpin oleh doa, yaitu Enci Evi. Pada Enci Evi disilakan. Jadi kita akan masuk dalam doa cerita firman. Enci mengajak kita semua kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan cerita firman-Mu yang akan dibawakan oleh Enci Olvi. Tuhan memberkati pendengaran kami, hati kami, bahkan seluruh tubuh kami untuk menerima firman-Mu. Urapi dan berkati Enci Olvi dalam menyampaikan cerita firman-Mu, dan biarlah semua berdasarkan kehendak Tuhan. Ini doa kami demi kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Enci Evi yang sudah boleh membawakan doa firman. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita angkat satu pujian Enci, yaitu lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Adik-adik di rumah rajin-rajin ya baca Alkitab supaya bisa bertumbuh iman kita ya. Biar cuma di rumah tapi rajin baca Alkitab. Oke, sama-sama ya.
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi ini jangan malas-malas ya, baca kitab di rumah. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekarang kita bersama-sama akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Enci Olvi. Iya, terima kasih Cevi yang sudah memimpin kita di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya, nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, Anci mau tanya dulu sama anak-anak ya. Anak-anak pernah sakit flu? Pernah? Iya, pernah ya. Atau ada salah satu anak di rumah, mama atau papa, kakak, adik ada flu, pasti kalau salah satu yang flu, pasti yang lain juga ikut flu, ya. Kenapa? Karena sakit flu itu menular, ya, atau berjangkit. Jadi kalau flu, nanti yang lain juga akan flu, ya. Nah, enak tidak kalau sakit flu? Tidak ya, pasti ingusnya keluar, sakit kepala, badannya panas, ya. Nah, tidak enak ya. Begitu juga kalau sakit mata, pasti kan matanya merah, perih. Nah, kalau orang lihat, wih sakit matanya tidak bisa lihat. Kenapa begitu ya? Karena sakit mata itu juga menular. Ya, jadi kalau teman kita sakit mata, kalau kita berdekatan, pasti juga kita ikut sakit mata. Wow, tidak enak anak-anak ya. Kalau sakit mata, matanya merah, perih, ya. Nah, itu juga sakit mata itu penyakit menular. Nah, tapi anak-anak, ada penyakit yang menular yang lebih berbahaya daripada flu dan sakit mata. Sakit apa itu ya? Nah, kalau kayak sekarang pandemi virus corona. Ya, tapi itu sekarang ya, baru. Tapi pada zaman dulu ada satu penyakit yang menular yang lebih berbahaya dari flu dan sakit mata. Ya, itu penyakit namanya penyakit kusta. Mungkin anak-anak sekarang sudah tidak dengar lagi ya sakit kusta itu, karena kalau zaman sekarang sudah ada obatnya. Jadi tidak ada lagi kita dengar orang yang sakit kusta. Tapi pada zaman Tuhan Yesus hidup di dunia, sakit kusta itu anak-anak tidak ada obatnya, belum ada obatnya. Dan dokter juga belum bisa sembuhkan, ya. Karena sakit kusta itu sakit di kulit, ya, infeksi kulit. Ya. Jadi ada yang kena di tangan, dan kalau kena di tangan nanti dia semakin hari kalau lama-lama nanti dia meleleh. Nanti ada tangan orang kusta, tangannya jadi begini, tidak ada lagi ujung-ujungnya. Atau kalau kena di kaki. Nah, ya, sehingga pada zaman itu orang kalau sakit kusta tidak boleh tinggal di rumahnya, dia akan dikasih jauh-jauh, tidak boleh dekat karena nanti akan berjangkit karena belum ada obatnya. Ya, jadi kalau ada yang sakit kusta dia akan disingkirkan jauh-jauh, tidak boleh dekat dengan keluarganya, dia akan berpisah dengan keluarganya. Ya,
bagaimana ada seorang bapak-bapak, ada berapa orang bapak-bapak yang sakit kusta, ya. Nah, anak-anak siap semua? Kita akan dengar cerita, ya. Sudah siap untuk dengar cerita? Oke. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan dengar cerita bagaimana ada beberapa orang ini. Anak-anak lihat ini. Ada berapa ini? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Nah, anak-anak, ada 10 orang bapak yang sakit kusta di satu daerah. Ya. Akhirnya bapak ini 10 ini diungsikan karena nanti dia berjangkit. Keluarganya juga kalau mau bawa makanan sama 10 bapak ini, keluarga mereka masing-masing ini, makanan tidak boleh langsung dikasih sama mereka. Seperti sekarang ya anak-anak, virus corona itu kalau yang kena itu tidak bisa dekat dengan orang yang sehat. Begitu juga dengan orang kusta. Ya, jadi 10 bapak-bapak yang punya keluarga ini kalau bawa makanan cuman ditaruh di pintu, dilepas di pintu. Nanti mereka pulang, baru bapak-bapak yang 10 orang ini pergi buka pintu, ambil makanan. Wah, kasihan ya anak-anak. Nah, 10 bapak ini akhirnya mereka dikucilkan jauh dari keramaian, ya, jauh dari keluarga. 10 bapak ini, yang 9 bapak ini orang Yahudi dan yang 1 orang Samaria. Nah, anak-anak, pada zaman itu orang Samaria dibilang orang asing karena mereka dibilang orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak pernah beribadah, tidak seperti orang Yahudi yang rajin beribadah, ya. Nah, anak-anak, akhirnya 10 bapak-bapak ini berbicara satu sama lain. Wah, bagaimana ya sakit kita ini? Kita dikucilkan, kita tidak bisa dengan saudara kita. Bapak yang satu, iya ya, bagaimana nasib kita? Kita tidak bisa lihat istri kita, anak-anak kita. Apalagi yang satu, iya, bagaimana? Saya dengar katanya penyakit kita belum ada obatnya. Yang lain bilang, hah, iya, saya dengar katanya belum ada obat. Aduh, semua bapak-bapaknya, aduh, bagaimana ya? Bagaimana kita kalau begini terus? Tidak mungkin kita terus jauh dari keluarga, jauh dari, kita tidak bisa kemana-mana. Tiba-tiba anak-anak, ada satu bapak yang bilang, teman-teman, saya dengar ada seorang bapak namanya Tuhan Yesus. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Sakit apapun bisa dia sembuhkan. Hah? Masa? Bisa? Iya. Wah, bapak-bapak yang lain ini, wah, bisa ya? Bisa. Oh, kalau begitu, ayo kita cari Tuhan Yesus itu. Di mana dia ya? Supaya kita bisa disembuhkan. Iya, ayo kita cari. Kita cari yuk. Supaya kita juga bisa sembuh. Tidak tinggal seperti ini. Tidak bisa dengan orang lain. Tidak bisa dengan keluarga. Ya, akhirnya ke-10 bapak ini anak-anak, mereka cari tahu bagaimana supaya mereka ini, ke-10 ini, bisa ketemu Tuhan Yesus dan menyembuhkan mereka dari sakit mereka. Nah, tiba-tiba mereka dengar, coba dengar, kayaknya ada Tuhan Yesus yang datang lewat di daerah ini, di tempat terpencil ini. Ayo kita cari ketemu. Terus yang, iya, tapi kita kan tidak boleh dekat-dekat dengan mereka, dengan rombongan mereka, kita kan tidak bisa. Nanti mereka bilang kita najis. Ya anak-anak,
karena orang-orang kusta itu dibilang najis. Ya, akhirnya mereka juga tahu diri, mereka takut. Akhirnya mereka cari jalan, di mana ya? Ayo kita ketemu Tuhan Yesus. Ayo kita ketemu Tuhan Yesus. Ayo. Mereka pergi ke jalan. Itu Tuhan Yesus. Wah, ayo. Kita pergi, kita dekati. Jangan, tidak boleh dekat dengan Tuhan Yesus. Kita kan penyakitnya kita berjangkit. Teman-teman nanti mereka marah. Karena anak-anak, mereka dari jauh, mereka teriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka teriak dari jauh karena mereka tidak boleh dekat. Nanti murid-murid yang ikut dalam Tuhan Yesus marah. Ya, mereka teriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Wah, anak-anak, apakah Tuhan Yesus tidak dengar? Tuhan Yesus dengar teriakan mereka walaupun mereka jauh ya. Tuhan Yesus bilang, oke, kalian pergi kepada imam-imam. Pergi kalian kepada imam. Ya. Nah, anak-anak, waktu 10 orang kusta ini dengar Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi ke imam, mereka tidak protes. Mereka tidak, kita kan minta disembuhkan, kenapa kita disuruh pergi ke imam? Tidak ya. Mereka 10 bapak-bapak ini waktu mendengar Tuhan Yesus bilang, pergi kepada imam. Mereka 10 ini langsung setelah dengar Tuhan Yesus bilang pergi ke imam, mereka langsung pergi. Mereka pergi ke jalan, pergi ke imam seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Tapi anak-anak tahu, mereka belum sampai ke imam, masih di tengah jalan, tiba-tiba yang satu bilang gini, kenapa tanganku? Kenapa tanganku sudah sembuh? Yang satu lagi, iya, kenapa tanganku? Tanganku tidak ada lagi luka-lukanya. Yang satu lagi yang bilang, kakiku sudah bisa kuat berjalan. Mana luka-luka? Tidak ada. Yang lain juga, iya, saya juga sudah sembuh. Saya juga sudah sembuh. Wah, mereka sudah sembuh. Mereka sangat senang. Mereka, wow, kami sembuh. Wah, mereka berpelukan. Senang mereka, anak-anak. Mereka sudah sembuh. Penyakit kusta tidak ada lagi. Bayangkan penyakit yang ditakuti, penyakit yang berbahaya. Tiba-tiba mereka sembuh. Hanya Tuhan Yesus bilang pergi. Belum sampai kepada imam, masih di tengah jalan. Mereka sudah sembuh. Wow, mereka berpelukan. Kami sembuh. Wow, mereka senang sekali, anak-anak. Senang sekali karena mereka sembuh. Nah, akhirnya mereka, anak-anak, berjalan. Mereka girang sekali. Yang tadinya ada yang berjalannya susah karena kustanya kena di kaki. Sudah bisa melompat-melompat, bisa lari-lari. Mereka langsung pergi, mereka lari, mereka senang karena mereka sudah sembuh. Nah, anak-anak, yang 9 orang, mana ya? Mana bapak-bapak lain? 9-nya mana? Yang satu, ini 9 ini sudah lari. Saking senangnya mereka karena mereka sembuh, mereka lompat-lompat. Nah, anak-anak waktu mereka sudah disembuhkan, yang 9 ini langsung pulang ke rumah karena mereka sudah rindu dengan keluarganya. Masih ada satu bapak. Kenapa dia belum pulang ya? Ya, dia belum pulang karena dia ingat dia mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah sembuhkan dia. Jadi dia langsung balik. Yang teman-temannya 9 sudah langsung pergi. Yang satu ini dia balik. Saya mau balik, saya mau cari Tuhan Yesus. Saya mau bersyukur kepada Tuhan. Dia langsung sambil dia mencari Tuhan Yesus, dia lompat-lompat. Puji Tuhan,
saya sembuh, puji Tuhan, saya sembuh, puji Tuhan. Sambil dia cari-cari, dia cari ingin ketemu Tuhan Yesus. Ya, setelah pas dia ketemu Tuhan Yesus, nah dia bilang, dia langsung bersujud sama Tuhan Yesus. Dia bersujud di kaki Tuhan Yesus. Dia katakan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, saya sudah sembuh, terima kasih Tuhan. Nah, Tuhan Yesus bertanya kepada yang satu orang ini, nah, bukankah kalian ada 10 orang? Mana yang 9? Kenapa hanya engkau, orang asing, yang datang kepadaku? Nah, anak-anak, justru yang datang mengucap syukur, terima kasih sama Tuhan Yesus adalah orang Samaria. Orang yang mereka bilang orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak beribadah. Orang Yahudi bilang, tapi justru dia yang datang kepada Tuhan Yesus. Orang Samaria ini yang berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia sepanjang jalan dia mencari Tuhan Yesus, dia memuji-muji Tuhan. Dan dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow, luar biasa ya anak-anak. Tuhan Yesus telah sembuhkan mereka yang 10 orang kusta, tapi hanya satu yang datang. Dia bersyukur di kaki Tuhan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah sembuhkan dia. Dan Tuhan Yesus bilang, pulanglah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, anak-anak yang 9, dia tidak datang memuliakan Tuhan. Dia tidak datang bersyukur kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah sembuhkan hanya orang Samaria yang mereka orang asing, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ternyata dia diselamatkan ya anak-anak. Tuhan bilang, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow, luar biasa ya anak-anak. Ya, sampai sini cerita kita. Jadi anak-anak Tuhan Yesus datang ke dunia ini ya untuk menyelamatkan kita. Terus kalau orang meminta tolong, Tuhan Yesus tolong. Jadi kalau anak-anak dalam susah, dalam keadaan sakit, atau orang tua atau siapa yang sakit, anak-anak bisa datang kepada Tuhan Yesus, minta tolong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan, ya. Sama seperti orang Samaria ini, dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah sembuhkan dia, ya. Nah, anak-anak, kita juga sekarang kita sehat ya. Anak-anak boleh beribadah, ya, boleh bermain bersama-sama dengan orang tua dan keluarga di rumah. Semuanya sehat. Itu semua karena Tuhan Yesus. Jadi kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita, menjaga anak-anak, jaga mama papa, orang tua, oma opa, kakak adik, menjaga enci-enci, engku-engku, menjaga, memelihara dan melindungi kita semua. Ya, jadi kita sehat, kita kuat, semua karena Tuhan Yesus. Jadi kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, anak-anak, cerita kita pada pagi ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Nanti anak baca di rumah ya. Di rumah nanti anak baca kembali Lukas 17 ayat 11 sampai 19 yang judulnya Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Nah, anak-anak, kita punya hafalan hari pagi ini ya. Kita punya ayat hafalan yang terdapat di dalam Lukas 19 ayat 10. Mana? Lukas 19 ayat 10. Coba anak-anak buka Lukas 19 ayat 10. Sudah? Yuk kita baca sama-sama. Sebab
Anak Manusia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita ulangi, oke? Iya, kita ulangi ya. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bisa? Pinter anak-anak ya. Semua bisa ya, nanti dihafal ya. Pendek sekali ya. Jadi yang dikatakan itu anak manusia itu Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke? Iya, kita bersyukur ya kita punya Tuhan Yesus yang selalu ada buat kita. Iya, anak-anak, sampai sini cerita kita pada pagi ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati anak-anak dan memberkati orang tua dan berkati kita semua. Amin. Terima kasih Enci Olvi. Biarlah kiranya anak-anak di rumah boleh mengerti, memahami firman yang sudah boleh diceritakan oleh Enci tadi ya. Sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik, selalu memberkati adik-adik semua, mama, papa. Jadi kita mau buktikan sebuah syukur kita hari ini kepada Tuhan dengan melakukan bersyukur kepada Tuhan. Oke adik-adik, sambil memberikan persembahan syukurnya dengan penuh sukacita. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Satu kali lagi di sini. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Luar biasa ya Nci. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Doa syafaat akan dibawakan oleh Enci Evi dan Doa Bapa kami akan dibawakan oleh anak Tristan. Ya. Baik adik-adik, waktunya sekarang masuk dalam doa syafaat. Dan Enci mengajak kita nyanyi lagi ya lagu untuk ajakan berdoa. Lipat tangan serta tunduk, sekarang ku berdoa. Sekarang ku berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih padamu sudah hadir dan menjumpai kami dalam ibadah pagi ini. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu selalu menerangi jalan kami, dan bantulah kami untuk selalu setia pada Tuhan Yesus seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk Enci Olvi yang sudah membawakan cerita firman-Mu. Engkau memberkati dia dalam kehidupan keluarga, memberkati pelayanannya, bahkan tugas kegiatannya di tiap waktu. Tuhan juga memberkati semua enci-enci dan engku-engku dimanapun berada. Terima kasih padamu ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu kami, juga dalam keluarga mereka masing-masing. Ada oma opa, ada mama papa, ada paman dan bibi, ada kakak dan adik. Ya Tuhan, biarlah Kau juga selalu memberkati mereka dan memberikan mereka kesehatan serta kekuatan. Dan jika di antara mereka ada yang berulang tahun ya Tuhan,
damai sejahtera-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-berkat kasih-Mu memperlengkapi hidup mereka dengan segala hal yang baik. Terima kasih padamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan, Engkau sembuh, pulihkan dan sehatkan kembali mereka dengan urapan-Mu dari tangan kasih yang penuh kuasa Tuhan. Terima kasih padamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau berikan keamanan, ketentraman, ketertiban, dan berkat-berkat damai sejahtera-Mu tetap tinggal di negeri ini. Terima kasih padamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan kami dan syukur kami dari berkat-berkat-Mu yang kami beri ya Tuhan, sebagai tanda iman dan kasih kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati semuanya itu dan semua penggunaannya ya Tuhan, pemakaiannya ya Tuhan di dalam berbagai hal untuk pelayanan gereja-Mu, teristimewa untuk anak-anak sekolah minggu, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan gedung sekolah minggu gereja GPID Ebenezer yang sekarang sementara berjalan ya Tuhan. Sekarang dalam proses pemasangan jendela dan pintu yang sudah selesai, dan sebentar lagi ya Tuhan pengecatan akan dilakukan. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati semua pengerja-pengerja ya Tuhan, siapapun mereka yang Tuhan pakai untuk bekerja ya Tuhan, bekerja sama untuk pelayanan gereja-Mu ini. Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati juga gedung ini ya Tuhan, agar di waktunya nanti bila Tuhan izinkan ya Tuhan, kami sudah melalui semua situasi pandemi, kami boleh beribadah bersama di tempat ini. Ini doa kami ya Bapa, kiranya semua apa yang kami lakukan membuat-Mu senang. Terima kasih padamu untuk mau mendengarkan doa-doa kami dan mengampuni semua dosa-dosa kami. Demi kasih Tuhan Yesus yang sudah mengajari kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik di rumah, kita tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita hari ini ya. Kita akan melakukan lagu yang dibawakan oleh teman kita yang ada di rumah, yaitu siapa? Tia Rorong ya. Dengan demikian ibadah kita saat ini dengan berakhirnya lagu Anak Kekasih Tia Rorong, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku